Oke, apa kabarnya hari ini teman-teman? Oke, bersemangat. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan, sudah jajan? Sudah makan di rumah? Mandi? Gosok gigi? Oke, semuanya terima kasih. Kita absen dulu ya. Sebelum ke nanti materi dan sebagainya kita absen dulu seperti biasa ya. Oke, harus disiapkan dulu. Berarti kata-katanya disiapkan dari sekarang. Oke, sebentar. Yang pertama di sini ada siapa? Ada Alam Surahman. Apa itu SP? Oke, good. Kemudian Ahmad Ilham Febrian. Apa itu? Oke, sampai cungket ya tangannya ya sampai ke atas. Kemudian Merliana Tria Putri. Apa itu ASP? Oke, kemudian Fikri Isna Dermawan. Sakit, ada suratnya? Ya, ada keterangan di grup WA grup sudah ada. Oke, doakan kita saudara Fikri cepat sembuh ya. Yang selanjutnya Galang Muhammad Syahban. Apa itu IGS? Oke, good. Kemudian Husna Nasira Kirani. Apa itu? S. Sudah. Kemudian Lita Yuliati. Oke, kemudian Emrehan Al-Fahrizi. Oke. Kemudian Mutia Muhammad Arka Permana. Apa itu? Bukan sekolah biasa ya. Kemudian Muhammad Firdi. Apa itu SLB? Sekolah luar biasa ya. Dengan sudah biasa ya. Oke, kemudian Mutiara Kasih. Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Oke, doakan ya kalau memang sakit doakan ya semuanya tidak tujuannya di dalam sholat doakan teman kita harus sehat. Nadia Nurul Hadaina. Sakit apa? Pusing. Oke, sekarang itu sedang musim sakit ya, berarti harus dijaga pola makan, tidur teratur. Kemudian Nur Aini. Apa itu? Harus tetap semangat. Kemudian Nurul Kalimat Tazkiyatul Buddha. Oke, apa Nurul? SMP apa itu? SMP. Oke, kemudian Fadli Radiana Sakib. Apa itu? BP? Oke, tujuh. Kemudian Randi Permana. Apa itu CPTP? Oke, kemudian Rizky Fauzan. Apa itu? Oke, kemudian Seliza. Apa itu? Oke, terus ya. Nanti jangan lupa ya, semangat ya. Kemudian Fani Tiani Dewi. Apa itu? Bukan cinta ya, bukan cinta dulu ya. Kemudian Windy. Apa Windy? Apa itu BSS? Oke, semuanya terima kasih ya semuanya. Oke, teman-teman, hari ini adalah yang sakit hati? Ya, tidak ada? Oke, alhamdulillah. Kemudian dari rumah berangkat ke sekolah mencari uang lagi. Belajar. Kemudian ada yang mencari cimol? Tidak mencari sebelah? Tidak ada. Teman-teman, oke, terima kasih ya semuanya. Terus ini pesan dari Bapak, teman-teman anak-anak Bapak semuanya,
jangan pantang menyerah, kemudian harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun ya semuanya. Oke, teman-teman, seperti realita yang terjadi di masyarakat sekarang, banyak sekali kejadian-kejadian bahkan sampai itu mengarah kriminalitas ya, kejahatan dan sebagainya. Berarti itu ada di mana? Ada di posisi kita itu harus berada di tengah-tengah. Jadi kita harus bisa memfilter, kemudian memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, teman-teman, sebelumnya masih ingat kemarin pengertian dari sosiologi, masih ingatkah apa itu sosiologi? Oke, boleh satu orang dulu dari Maung Hawa. Oke, teman-teman ini silakan menjawab apa itu sosiologi. Boleh diperkeras suaranya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Ada yang lain dari laki-laki? Apa itu sosiologi? Oke, Junghen, ya. Jangan kalah semangat, jangan menyerah, jangan mau kalah sama perempuan. Ayo, laki-laki, apa itu sosiologi? Oke, apa itu? Ustaz? Ustaz sudah kedengaran tidak temannya? Oke, ada permasalahan yang terjadi di mana? Di masyarakat. Oke, Bapak tanya, di kampung antum masing-masing adakah permasalahan yang terjadi hari ini? Ada, tidak. Oke, yang tidak apakah sudah ditelusuri ke lapangan atau hanya diam saja di rumah? Oke, sehingga tidak tahu, tidak mengetahui keberadaan masalahnya. Kemudian tadi siapa yang menyebutkan ada permasalahannya di kampungnya? Cungen tadi apa tiap permasalahannya? Apa? Oke, banyaknya berarti kriminalitas pencurian gitu ya. Oke, kemudian yang lain ada? Oke, ada semuanya. Oke, kita ulas kembali ya, teman-teman. Semuanya berarti sosiologi itu berbicara atau mendefinisikan mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat, di lingkungan. Berarti objeknya itu adalah siapa? Ya, masyarakat. Objek sosiologi itu adalah masyarakat semuanya. Ibarat kata bisa begini, sebagai sosiologi kalau didemokrasikan berarti dari masyarakat untuk masyarakat, berarti kembali lagi ke masyarakat. Ya kan? Ya kan? Atau tidak? Oke ya, semuanya. Sebentar teman-teman, kita melihat yang fenomena yang terjadi pada hari ini ya, teman-teman semuanya. Sebentar. Ya. Kita melihat realita yang terjadi di masyarakat. Oke, teman-teman, boleh dibaca apa yang ada gambar ini. Oke, sudah dilihat gambarnya, boleh ditelah dulu dilihat. Oke, gambar itu menunjukkan tentang apa, kemudian di dalamnya terjadi interaksi atau tidak, kemudian akan terjalinnya komunikasi di dalam ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Boleh silakan ditelah dulu, teman-teman. Boleh, silakan dilihat dulu ditelaah mengenai gambar yang ada di depan anak-anak. Sudah?
Sekali lagi, apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Sudah ada? Sudah siap? Oke. Coba tanya kepada Ilham. Boleh. Apa yang Ilham lihat di dalam gambar tersebut? Gambar apa itu, Ilham? Apa? Boleh izin berkeras suaranya. Apa? Kampung. Oke. Kemudian alam. Kampung pemandangan yang bagus. Kemudian galang. Kampung pemandangan sawah. Oke. Pemandangan sungai. Oke. Pemandangan gunung yang bagus. Kemudian Nurul. Kemudian Berliana, apa yang dilihat oleh Berliana melalui gambar tersebut? Ya, oke. Kemudian Seliza. Sekali lagi apa? Teman-teman bisa ya menunjukkan ya gambar ini semuanya. Ada yang mau coba lagi mengenai gambar ini? Silakan, dengan yang lain. Ada? Ada? Arka yang lain? Gimana? Gambar apa ini, Arka? Kampung. Oke. Ya, teman-teman, kita lihat lagi dengan seksama. Nah, ya, dengan seksama, gambar ini memang menunjukkan tentang sebuah perkampungan. Nanti berarti kesananya ada lembaga sosialnya yang mengatur, berarti ada desa, ada pedesaan. Teman-teman di sini, nah ini gambar yang sering ada di pikiran teman-teman. Karena apa? Karena kita hidup ada di sini kan ada di lingkungan. Nah, makanya di sini nanti akan berkaitan dengan paradigma sosiologi. Nah, paradigma sosiologi itu ada 3 teman-teman semuanya. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya ekonomi, dan ketiga ada sumber daya lingkungan. Oke, teman-teman di sini coba yang termasuk ke dalam sumber daya manusia di sini apa? Rumah. Apa? Oke, rumah tapi bukan rumah aja berarti. Berarti siapa yang membuat rumah tuh? Siapa? Manusia. Oke, berarti manusianya. Kemudian manusia untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dari mana? Dari mana? Oke, tanaman ada di mana? Di sawah. Ada di mana lagi? Perkebunan. Kemudian di mana lagi? Di sungai. Oke, di sungai mungkin mendapatkan ikan yang gratis, boleh kan? Dan sebagainya. Berarti di sini gambar ini menunjukkan tentang kehidupan manusia. Di sini ya, tentang kehidupan manusia khususnya. Karena di sini pasti ada makhluk yang lain kan? Oke, ada makhluk yang lain nggak kalau di sini? Ada. Iya, makanya baru bikin jurusan karena kita belajar tentang masyarakat, berarti kita akan mengkaji tentang kehidupan masyarakat ataupun manusia. Di mana nih teman-teman semuanya di sini akan terjadinya apa? Ketika misalkan Berliana membutuhkan misalkan untuk cabai karena Berliana tidak bisa dan tidak menanam, berarti Berliana membutuhkan kebutuhan apa bantuan lain enggak? Oke, apa bantuannya berarti? Beberapa apa? Oke, sekali lagi gini. Berliana membutuhkan cabai untuk memasak, tetapi Berliana itu tidak menanam karena bukan seorang petani. Nah, makanya Berliana di sini apa membutuhkan bantuan orang lain dengan cara apa? Meminta ataupun membeli atau apa lagi? Oke, sekali lagi menanam apa? Meminta dan membeli mungkin itu apa sebagai besar itu kan?
Karena apa? Karena nanti akan terjalin adanya apa? Interaksi Interaksi. dan Komunikasi. nah, paham? Paham. Oke, sekali lagi manusia tidak bisa hidup Sendiri. Oke, maka disebut dengan makhluk Sosial. yang artinya manusia bisa ataupun harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Paham? Sekali lagi berarti di sini paradigma sosiologi itu ada berapa? Yang pertama ada sumber, kemudian dan nah, gitu. Jadi sekali lagi manusia atau orang atau masyarakat tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitupun untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka manusia itu harus bekerja. Ya, coba saja kalau orang lapar tidak punya uang terus diam saja, akan kenyang enggak dengan hanya bekerja saja? Ya, tapi harus apa? Harus bekerja. Oke ya, berarti ini sudah terlintas ya teman-teman. Sudah. Oke. Lanjut lagi ya. Sambil diingat-ingat ya teman-teman, sambil ingat-ingat mengenai paradigma sosiologi yang tadi. Oke teman-teman. Nah di sini teman-teman mempunyai tujuan untuk hari ini, punya tidak tujuan? Untuk apa? Jadi lebih baik. Untuk apa lagi yang lain? Belajar dan sebagainya. Nah di sini kita lihat di slide yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini boleh dibaca teman-teman. Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Sekali lagi, kenapa sosiologi mempelajari tentang masyarakat? Karena oke, sekali lagi, kenapa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat atau mempelajari masyarakat? Karena yang tadi apa? Manusia tidak bisa hidup. Oke, kemudian masih ada ini slide selanjutnya. Oke, masih ingat di sini? Boleh dibaca oleh perempuan saja. Boleh 1, 2, 3. Oke, pertama. Ya, lanjut. Berarti di sini hakikat sosiologi ataupun objek sosiologi berbicara tentang oke. Karena di sini juga teman-teman boleh dilihat tuh. Di sini ada seorang pakar yang bernama Auguste Comte. Ya, di sini beliau seorang sosiolog ya yang memikirkan, mendefinisikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Karena sosiologi itu hakikatnya belajar tentang masyarakat. Di dalam masyarakat ada apa saja? Ya, di dalam masyarakat ada apa saja? Iya, manusia. Kemudian apa lagi? Belajar tentang apa lagi di masyarakat? Apa? Interaksi. Yang kemudian oke, setelah terjadi interaksi dan komunikasi, berarti akan ada apa kesananya? Apa? Apa? Adaptasinya ada. Kemudian apa lagi? Aktivitas kegiatannya. Kemudian apa lagi? Kewajibannya boleh. Apa lagi? Iya boleh, ayo. Silakan. Apa? Aturannya. Iya. Kalau misalkan tidak aturan, apakah orang yang tinggal di suatu kampung itu akan tertib atau tidak? Akan aman atau tidak? Tidak. Oke, berarti di sini akan berkaitan sosiologi dengan hukum. Dengan hukum.
hukum. Dengan apa lagi kemarin? Norma, kemudian iya, dengan budaya aturannya. Kemudian jika seseorang yang melakukan kesalahan jika dikaitkan dengan agama, berarti akan ada apa nanti? Iya, hukuman atau konsekuensi ataupun sanksi yang berdasarkan dengan sesuai syariat hukum atau Islam. Paham? Nah, masuk lagi teman-teman. Oke, alah berarti sosiologi itu belajar tentang apa? Sekali lagi lah, ini suaranya. Oke, tentang masyarakat, berarti ada aturannya ya yang harus ditaati, dipatuhi. Oke. Oke, teman-teman boleh lihat. Coba di samping gambarnya ada penjelasannya. Boleh dibaca lagi secara serentak bareng sama laki-laki. Objek sosiologi, objek studi suatu yang dapat dipahami dari segi material maupun segi formalnya. Sudut pandang ilmu itu sendiri. Secara material, objek studi sosiologi adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Sedangkan dari segi formalnya, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Oke, berarti tetap yang disebut dengan objek kajian psikologi tetap belajar tentang di mana masyarakat, entah yang disebut dengan individu ataupun tapi tetap hakikatnya objek formal kajian sosiologi adalah masyarakat. Jadi nanti dari individu kan perorangan tuh. Nah, nanti akan berkumpul kan. Kemudian misalkan ini contohnya. Nanti ada yang disebut dengan kelompok sosial. Misalkan teman-teman berangkat dari rumah kan misalkan masing-masing tuh. Setelah ke sekolah akan berkumpul atau tidak? Nah, apakah tetap menjadi individu atau menjadi berubah? Jadi apa rupanya? Jadi kelompok gitu. Paham? Tapi tetap kita itu disebut dengan masyarakat. Boleh kita ditenang lagi gambarnya. Sedang apa anak-anak di sana? Sedang apa? Berjalan. Kemudian mau kemana mereka? Tujuannya akan sama atau berbeda? Sama. Oke. Apakah itu sudah disebut masyarakat yang modern atau masih tradisional? Tradisional. Karena apa? Oke, karena sekali lagi suaranya paling berkeras apa? Oke, mungkin yang teman-teman lihat, yang anak-anak lihat, menurut Bapak, karena mereka tidak memakai sepatu gitu mungkin. Nah, ini menurut para ahlinya yang disebutkan atau diungkapkan oleh Emil Durkheim. Ya, di sini disebutkan bahwa pokok bahasa sosiologi adalah fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang akan mempengaruhi cara berpikir atau bertindak manusia. Nah, yang disebut dengan fakta sosial itu berarti kejadian-kejadian yang ada di mana? Oke, makanya tadi Bapak di awal ditanya, ada yang punya masalah di kampungnya? Ada. Kayak tadi Pak Dwi menyebutkan apa namanya? Pencurian dan sebagainya itu berarti termasuk apa pendapat sosiologi menurut siapa? Emil Durkheim. Oke, agar mulai berdiri dulu teman-teman semuanya ya, agar tidak ngantuk. Oke, mulai berdiri dulu semuanya. Oke, ayo berdiri dulu. Nanti berdiri semua. Ya, kita berdiri dulu semuanya teman-teman. Oke, nanti kalau misalkan hitungan 3 suaranya dikeluarkan sekencang-kencangnya ya. Oke, 1, tarik nafas dulu dari hidung. 1, 2, 3. Belum, tahan dulu. 1, 2, 3, tarik nafas dari hidung. Tahan. 2, 3, 4, keluarkan dari mulut. Sekali lagi 1, 2, 3, tarik nafas dari hidung. Belum, keluarkan dari mulut. Semangat.
yang 2, 3 sore, kalau malam tidak ada suaranya. Siap? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk sore, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih, masih konsentrasi, duduk lagi ya, Pak. Masih semangat? Masih semangat, jangan tegang dong, saja ya. Oke, nah, kita lanjut ya. Nah, ini semua ini tokoh sosiologi yang pernah ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Sekarang tadi mulai dari definisi kan pengertian sosiologi. Sekarang kita ke ciri sosiologi yang kemarin ya. Masih ingat kan? Ciri sosiologi itu ada berapa? 4. Ada 4. Boleh laki-laki saja suaranya yang keras ya. Ciri sosiologi ada berapa? 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, oke, kemudian Pak Ustaz, apa yang disebut dengan empiris? Ilmu pengetahuan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasil dan tidak bersifat spekulatif yang menduga-duga. Oke, berarti kalau empiris berarti ini didasarkan dengan fakta yang ada di mana? Di masyarakat, tidak boleh menduga-duga atau mengada. Oke, contohnya apa? Yang kemarin masih ingat teman-teman? Perempuan. Nah, contohnya di masyarakat yang empiris berdasarkan fakta yang ada di lapangan kan banyak tuh tadi. Ada kejadian-kejadian atau peristiwa di masyarakat. Apa contohnya? Apa? Bullying ataupun apa lagi? Pembulian, terus pencurian, terus pembunuhan, terus bunuh diri. Oke teman-teman, sudah bagus, terima kasih. Nih teman-teman, untuk bisa mendapatkan ciri sosiologi secara empiris, pada teman-teman harus kemana? Harus ke lapangan, berbaur dengan siapa? Untuk apa di masyarakat? Mencari tahu tentang masalah dengan cara apa? Komunikasi. Kemudian apa lagi? Berdiskusi. Kemudian apa lagi? Oke, tadi kan banyak peristiwa kan yang terjadi. Nah, kita ini harus mengetahui caranya seperti apa. Jadi boleh komunikasi, kemudian berdiskusi, kemudian apa lagi? Berinteraksi, kemudian apa Firji? Apa? Oke, berarti mencari informasi gitu. Kemudian apa lagi? Nah, berarti itu sudah betul, tetapi dalam istilah penelitian di sini untuk komunikasi dan interaksi itu disebut dengan wawancara. Ya. Nah, harus wawancara itu sudah betul, tapi dalam istilah penelitian nanti antum ketika misalkan akan melakukan penelitian di suatu lapangan di masyarakat itu dengan melakukan wawancara ataupun observasi. Nah, itu itu yang ciri yang pertama. Kemudian teoritis, suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menunjukkan abstraksi atau hasil dari pengamatan. Jadi contohnya kemarin kan masih ingat kan? Misalkan tadi contohnya masyarakat yang melakukan pelanggaran, berarti kan berkenaan dengan hukum tuh. Nanti teman-teman tugasnya harus mencari pengertian atau teori tentang yang tadi tentang apa? Iya, tadi apa masalahnya? Misalkan tadi ada pencurian, tapi berkaitan dengan hukum. Berarti teorinya berarti sampai di sini mencari tentang apa teorinya. Kata Bapak kan jangan asal bunyi meskipun itu sudah didapatkan dari lapangan. Harus ada teori menjadi penguatnya. Apa teorinya? Tadi kan tentang apa? Kalau orang yang melanggar berarti akan berbenturan dengan apa? Hukum dan aturan, berarti teorinya harus sama dengan hukum. Nah, paham? Nah, jadi itu karena di awal itu terjadinya misalkan apa namanya tadi hukum kan,
ada seseorang yang melakukan tindak kekerasan atau kejahatan dan lain sebagainya. Makanya teori yang dicari harus tentang hukum. Oke, kemudian ada kumulatif. Apa itu kumulatif? Boleh dibaca teman-teman. Disusun atas dasar teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, memperkuat teori. Oke, kumulatif disusun atas dasar teori yang sudah ada atau memperbaiki. Nah, jadi di sini kumulatif itu dari teori yang satu dan teori yang lainnya harus tetap update, harus dinamis, harus berkembang. Nah, tidak boleh statis. Kalau statisnya berarti diam di tempat. Jadi nanti antum itu harus mencari referensi beberapa buku ataupun misalkan dari internet ataupun dari sumber yang lainnya. Jangan misalkan menurut A saja teori tentang hukumnya, tapi mencari misalkan menurut Pak Cece misalkan dan sebagainya. Paham? Nah, berarti di sini terus diperbaharui ya, jangan statis tapi harus harus dinamis, tidak boleh statis. Oke, kemudian terakhir ada fonetis. Baca boleh dibaca lagi. Berarti di sini bukan dicari baik hurufnya tadi, ya, bukan dicari hurufnya tadi peristiwa yang terjadi kan? Tadi apa peristiwanya? Tentang apa tadi? Masalahnya kuliah, contohnya ataupun pencurian dan sebagainya. Berarti bukan dicari baik hurufnya, tetapi harus tetap berdasarkan fakta yang ada di. Jadi ini contohnya misalkan Nurul mencuri ayamnya satu, terus kemudian ada misalkan dari narasumber yang lainnya berkata 2, 3 dan sebagainya, itu nggak boleh, tapi harus tetap berdasarkan fakta yang ada di. Harus sesuai, jangan ada. Itu. Oke teman-teman, sekarang kita kelompok sudah ada ya. Kelompoknya sudah ada, yang sebelah kanan Bapak berarti ini kelompok 1. Kemudian yang di tengah-tengah ada kelompok 2. Kemudian yang di sebelah kanan kiri Bapak ini kelompok 3. Oke teman-teman, tugasnya teman-teman di sini mencari suatu permasalahan. Oke, berarti dicari dulu permasalahannya. Kemudian yang keduanya solusi terhadap masalah yang terjadi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak silakan waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan teman-teman ya. Oke, nanti yang presentasinya akan menggunakan sebuah media ya. Oke, boleh. Duduknya boleh bebas, silakan terkumpul ataupun kalau lesehan juga nggak apa-apa, boleh. Boleh bantunya langsung. Yuk supaya lebih kompak lagi biar kelihatan kelompoknya. Dibungkus saja satu. Biar kelompok itu sekali lagi tugasnya teman-teman di sini mencari satu permasalahan kemudian solusinya terhadap masalah tersebut. Ya, boleh pikiran di sana. Ayo biar kelihatan kelompoknya. Nanti dulu aja bawa kursinya aja. Bejanya juga. Geser ke sebelah sini aja kan. Ayo. Oke, silakan teman-teman, silakan anak-anak. Ayo, silakan 3 menit dari sekarang. Ya. Pencurian. Bebas ya. Juga tadi bahas dulu di sini itu 5 ya. Ya udah buat saja. Masalahnya tempatnya agar misalkan kita nanti jadi lagi kan apa boleh di mana silakan. Ayo
Ada salah media yang mereka sekolah mereka. Sudah selesai belum? Bapak sok masih banyak waktunya. Kita saling menolong, saling sayang. Tambah lagi boleh ya. Ya. Nanti kita langsung apa itu?
Berikut ini siapa nanti yang mau Oke, sudah selesai semua belum? Sudah? Yang sudah siap? Kelompok 2 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah belum? Sudah? Oke, kelompok 3 sudah? Atau masih proses? Sudah. Kelompok 1? Oke, nih Bapak minta kalau misalkan sudah beres semuanya, boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Ya, kemudian kita akan ada media yang membantu kita siapkan duluan kelompok mana yang akan presentasi dengan menggunakan media ya. Siap? Habis itu oke, boleh yang rapi lagi ya, yang dianyakan. Oke, dan sebagainya sudah. Oke. Dan kemudian oke, sekali. Baik. Ya, anak-anak berarti nanti untuk presentasi boleh perwakilan saja ya. Boleh 2 orang atau 3 orang. Ya, sekali lagi untuk presentasi boleh perwakilan, boleh 3 orang atau 2 orang. Siap? Siap. Oke, sekali lagi siap? Siap. Oke, selamat pagi. Pagi. Siap? Siap. Oke, selamat ya. Ya, berarti nanti ketika ada bebeknya yang paling duluan, berarti itu kelompok yang pertama yang harus presentasi, ya? Oke, siap? Siap. Oke, siap ya. 1, 2, ya. Oke. Ya, siapa yang paling duluan? Ayo, yang paling duluan siapa? Oke, kelihatan kelompok berapa yang sudah jadi? Oke, kasih amplop dulu untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang presentasinya? Ya, sebentar. Silakan langsung saja ya, teman-teman. Boleh buka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahannya pembulian di lingkungan sekolah terhadap teman dan diri sendiri. Solusinya tidak saling ejek-ejekan sesama teman, tidak bully-bulian, harus saling menghargai sesama teman, tidak menyebarkan aib seperti muka dan sebagainya. Terus masih ada, silakan. Tidak menyebut nama-nama orang tua dan memberi nasihat kepada pembuli agar tidak membuli orang lain. Dan pihak sekolah harus berdiskusi bersama-sama biar tidak terjadi pembelian lagi di lingkungan sekolah terhadap teman dan siswa. Dan dari
dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus dulu teman-teman semuanya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3. Materinya sudah cukup bagus. Nanti kita ulas kembali ya tentang materi ataupun permasalahan yang terjadi. Oke, lanjut lagi kita kembali ke game. Ya. Oke, silakan. Sekarang tinggal 2 kelompok. Oke, kelompok mana yang lebih duluan ke finish? 1, 2, 3. Ayo, suaranya mana suaranya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oleh siapa yang mau ke depan siapa? Sekarang kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kasih aplaus dulu teman-teman. Dia lebih tenang ya. Untuk kelompok 2 juga terima kasih ya. Terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya dari Bapak atas kerjasamanya kemudian di materinya. Dilanjut berarti ke kelompok yang terakhir ya. Mau diputar lagi atau nggak usah? Nggak usah karena tidak kelompok 1 kelompok lagi. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, mau 1 orang saja? 1 orang saja. Oke. Kasih semangat dulu teman-teman. Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mempresentasikan hasil permasalahan. Permasalahannya yaitu pembulian di masyarakat. Solusi tidak ejek-ejekan kepada teman jauh atau teman dekat, tapi kita saling tolong dan saling sayang karena namun kita adalah kawan. Tidak membeda-bedakan agama, tapi kita harus saling toleransi sama manusia. Tidak membeda-bedakan kekurangan fisik. Kalau kita bersalah, jawab tangan dirinya dan bilang maafkan aku. Tidak membeda-bedakan keadaan ekonomi. Tidak menyebut panggilan namanya dengan nama orang tua. Ya, dari saya. Asma lagi yang terakhir. Lagi sekarang lagi semuanya lagi. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk semua kelompok, oke Bapak sekali lagi ucapkan terima kasih ya atas kekompakannya kerjasamanya kemudian isi materinya. Boleh teman-teman ada yang menanggapi dari hasil diskusinya mengenai tadi banyaknya pembulian. Kemudian ada kasus yang sedang ramai sekali di negeri kita ya, teman-teman. Oke, anak juga pada tahu ya semuanya. Oke, jadi teman-teman, ya kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan di sini berarti teman-teman harus bisa memfilter, memilih mana yang baik, ada kaitannya dengan etika dan estetika. Etika itu adalah aturan ataupun norma, kemudian hadirnya estetika atau adanya estetika di sini nanti teman-teman bisa membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Lagi berarti di sini teman-teman sebagai makhluk sosial yang harus selalu kerjasama, yang harus saling ketergantungan, ada ikatan dan lain sebagainya sehingga akan terjalinnya komunikasi interaksi yang baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup?
Oke, kita merefleksi ya teman-teman. Oke, dari kelompok 1. Oke, mana kelompok 1? Oke. Oke, kelompok 1. Oke, dari materi yang sudah didapatkan, apa yang kelompok 1 dapatkan ketika kita sudah belajar materi yang sudah didiskusikan secara bersama? Oke, boleh dari kelompok 1. Apa? Dari materi yang tadi dari awal sampai akhir boleh? Iya, terus dapat apa saja tadi? Ya, tentang apa lagi? Masalah yang terjadi dan sebagainya. Intinya bisa apa sih mendapatkan solusi yang terbaik. Kelompok 2 dari materi yang sudah diajarkan diskusi secara bersama. Oke, apa saja yang teman-teman rasakan dan bagaimana nanti teman-teman berada di lapangan? Berada di lapangan seperti apa? Oke. Ya. Oke, terus apa? Begitu. Apa? Oke, kelompok ini dulu. Ayo, apa? Sambil pikir kelompok 2. Ayo. Apa yang didapatkan, yang dirasakan, kemudian nanti apa yang akan dilaksanakan atau diaplikasikan di lapangan sana ketika mempelajari masalah materi yang sudah ada. Apa? Tahu tentang mencari solusi. Oke, kemudian terus masih ada apa? Sudah cukup? Oke, kelompok 2 sudah? Galang apa? Apalagi di masyarakat. Dah? Ya, oke teman-teman, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu di lain waktu lagi di pelajaran sosiologi, dan insya Allah kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon maaf dari Bapak yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah, kemudian materi yang menyalahi aturan, karena Bapak juga masih manusia ya, sama-sama belajar. Insya Allah kita bertemu lagi di jam pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.